Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Aditya Mahendra dengan NPI 146210007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek UAS dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Nah, sebelum mulai ke demonstrasi aplikasinya, saya ingin sedikit menjelaskan terkait proyek yang saya dapat. Jadi di sini saya mendapatkan project yaitu dengan MPI ganjil, di mana nantinya ada dua tabel, yakni tabel pengguna dan juga tabel buku. Dengan masing-masing tabel ada yang 6 kolom dan juga ada yang 7 kolom. Nah, sebelum arah ke front end-nya atau Flutter-nya, jadi di sini saya menggunakan backend-nya yaitu menggunakan Laravel. Jadi terkait Laravel-nya seperti ini. Nah, jadi untuk Laravel-nya modelnya saya buat dua, sama seperti yang ada di soal, yaitu ada buku dan juga pengguna. Ini saya buat atas nama siswa karena saya ingin memudahkan saya nanti buat mengimplementasikan backend-nya dan juga Flutter-nya. Jadi tidak perlu mengetik panjang pengguna gitu. Jadi saya buat namanya sederhana yaitu siswa. Lalu ada juga buat tabelnya. Jadi di sini seperti yang ada di soal, untuk tabel yang pengguna atau siswa itu memiliki masing-masing kolom, yaitu ada ID pengguna, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan juga avatar. Avatar di sini saya maksudkan buat gambar atau profil buat penggunanya nanti. Jadi di sini saya membuat tipe datanya menggunakan string. Untuk yang buku sama terdapat 7 kolom, yaitu ada integer, NISBN, lalu ada nama pengarang, terus ada tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Jadi di sini saya yang membuat harga dan harga produksi ini nantinya saya buat untuk harganya saya seolah-olah merupakan harga jual. Namun untuk harga produksinya itu terdapat ya, form sendiri. Lalu untuk rootnya, jadi di sini saya membuat API dengan API seperti ini. Untuk rootnya pengguna tampil atau show itu menggunakan ini. Tampil, lalu ada add pengguna, upload pengguna berdasarkan ID, lalu ada delete pengguna. Sama seperti yang pengguna, terdapat ada tampilan buku show untuk membaca data, lalu ada add buku untuk menambahkan data, lalu ada update buku untuk mengupdate dan juga delete buku. Nah, jadi saya belum menerangkan terkait controllernya, yaitu controllernya seperti ini. Nah, sama seperti ini. Yang ini adalah untuk membaca datanya berdasarkan buku, model buku tadi dan all untuk membaca data semuanya. Lalu responsnya saya buat menjadi JSON dan juga sama untuk create-nya. Yang membedakan create dengan yang lain adalah terdapat validasinya. Jadi di sini ini ISBN saya buat integer. Nah, untuk validasinya saya buat seperti ini. Require integer. Lalu jika string tidak perlu membutuhkan tipe data di akhir require-nya, jenis juga string, tanggal cetak. Nah, untuk tanggal cetak berbeda dengan NISBN. Di sini saya menggunakan tipe data date. Harga sama seperti NISBN, integer. Ini juga integer dan juga kondisinya string. Untuk semua function create-nya, untuk create, update, delete, dan juga read, itu semuanya saya respons diubah menjadi JSON. Sama seperti update, itu juga menggunakan responsnya JSON, dan di sini berdasarkan ID, berbeda dengan yang show yang ini. Yang juga delete juga sama, menggunakan parameter ID, responsnya juga JSON. Untuk yang siswa atau pengguna controllernya sama seperti yang buku,
Jadi di sini juga ada validasinya. Lalu ini juga sama, responsnya JSON, update-nya juga responsnya JSON berdasarkan ID, delete-nya sama berdasarkan ID juga, dan responsnya menjadi JSON. Dan ini sudah saya testing terkait API-nya yang ada di sini. Saya menggunakan Postman. Lalu di sini saya coba tampilkan saja datanya muncul dan untuk di database-nya jadi seperti ini. Datanya seperti ini. Jadi sederhana saja untuk struktur dari backend yang telah saya buat menggunakan API, di mana nantinya yang ada di Flutter akan menambahkan update dan juga delete itu sesuai dengan API yang telah saya buat. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait interface yang saya buat di Flutter-nya. Jadi di sini saya membuat mula-mulanya ada splash screen dengan teks dan juga ini saya suka. Jadi seperti ini splash screen-nya, terdapat gradient warna dan juga ada teks biasa berdasarkan nama dan NPI saya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang berjalannya kode splash screen ini. Nah, jadi ini di sini saya menggunakan splash screen dan juga teks berdasarkan komponennya, yaitu ada membutuhkan berikut. Ada package buat material, lalu asynchronous, math ini saya gunakan untuk random. Jadi di sini randomnya saya buat untuk yang di gradiennya. Jadi tempat gradiennya itu saya komponenkan buat random. Nah, sama di sini saya membuat stateful widgetnya, create state, lalu ada splash screen state. Nah, di sini. Nah, ini menggunakan package dari Dart-nya yaitu menggunakan math karena di sini random. Nah, lalu di sini ada timer. Timernya seperti yang kita tahu, untuk timernya itu saya buat menjadi 3 detik. Jadi yang di sini maksudnya yaitu timer yang muncul di display screen-nya itu selama 3 detik saja. Nah, lalu di sini ada navigator push replacement. Di sini maksudnya function ini nantinya ketika splash screen-nya sudah berjalan selama 3 detik, itu otomatis akan mengarah ke halaman home. Nah, jadi di sini. Untuk penjelasan home-nya nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, jadi saya ingin menjelaskan splash screen-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang ini sebenarnya untuk mengarahkan page-nya dari ketika splash screen-nya sudah ditampilkan itu akan mengarah kemana. Jadi di sini saya akan arahkan ke halaman home-nya yaitu seperti ini. Nah, lalu di sini ada container dengan gradient. Nah, ini gradientnya saya buat yang tadi. Nah, kan randomnya di sini bikin untuk awalannya random. Random start dengan titik koordinat 00. Lalu n-nya juga sama. Untuk alignment-nya sama, ada di start dan juga n-nya. Nah, untuk warnanya seperti ini. Saya menggunakan hexacolor yang saya inginkan. Nah, di sini ada child center, di mana teksnya tadi, teks yang telah saya buat itu berada di tengah. Karena saya rasa untuk menggunakan main axis alignment itu, saya rasa cukup mendingan dengan center apabila hanya komponen sedikit, terutama teks saja yang ingin dimunculkan, lebih baik menurut saya menggunakan widget center. Nah, di dalam centernya terdapat kolom. Nah, di sini. Nah, jadi di sini menggunakan center juga kolomnya untuk titiknya gitu kan. Lalu di dalam kolomnya itu terdapat children yaitu 2 tag, 3 yang ini tagnya.
Nah, untuk teksnya sendiri, stylingnya juga cukup biasa. Jadi di sini saya menggunakan styling dari Google Font dengan fontnya yaitu namanya Poppins dan sudah saya import di sini. Serta di aspek YAML-nya juga sudah saya masukkan. Nah, lalu font weight-nya seperti ini, font size, color, sama sih. Jadi sedikit penjelasan dari splash screen yang telah saya buat, karena hanya memang komponen di dalam splash screen-nya hanya teks yang telah saya buat dan juga permainan warna di gradiennya. Nah, jadi untuk selanjutnya, seperti yang telah saya bilang tadi, saya akan menjelaskan tentang home-nya, page home. Nah, jadi di sini sedikit banyak baris line kodenya. Nah, jadi untuk awal-awal penjelasan dari home ini, maksudnya home ini tuh saya buat tampilan untuk interface yang hanya ini saja. Nah, untuk yang seperti ini itu hanya berbeda. Ada di sebelah sini, drawernya. Nah, jadi saya mulai yaitu kelasnya ada home, tipe tipe widgetnya yaitu menggunakan stateful. Nah, lalu di sini. Di sini maksudnya selected index itu saya buatkan untuk ini menunya, untuk routing menu. Nah, di sini ada beberapa option seperti yang udah di default drawer di Flutter-nya. Di sini ada widget option. Optionnya itu di sini saya menggunakan view home, add siswa, add buku, data siswa, dan data buku. Di sini maksudnya apa? Nah, untuk view home ini saya buat untuk mengimport dari kode ini. Ini di sini. Nah, jadi oh sedikit ralat indeksnya, indeks maksudnya di sini yaitu tampilan yang ini. Lalu untuk home-nya yang seperti ini. Jadi dari splash screen tadi sebenarnya bisa untuk tampilannya routing dari page awal yang splash screen menuju yang indeks ini bisa juga. Namun untuk yang ke arah home ini juga juga sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang indeks terlebih dahulu. Indeksnya juga sama. Nah, untuk pengimportannya juga tidak banyak karena hanya gradiennya saya buat bukan random dan juga memang alignmentnya di seperti ini. Berada dimulai top center, atas tengah, dan juga berakhir di bawah. Dengan color komposisinya sama. Nah, di sini terdapat kontainer kolom. Di sini maksudnya untuk yang indeks hanya sedikit saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teks. Sebenarnya sama dengan splash screen-nya, tapi di sini terdapat perbedaan seperti saya menambahkan styling buat di letter spacing-nya, jarak antar kata di kalimatnya. Selebihnya juga sama, menggunakan font yang sama. Untuk font weight-nya juga sudah saya atur serta font size-nya. Jadi seperti itu. Hanya sedikit tampilan indeksnya. Lalu menuju ke home yang udah saya jelaskan tadi. Nah, di sini merupakan kode untuk membuat drawer yang telah saya buat. Jadi seperti ini. Di sini saya menggunakan option dengan selected index berisikan tentang view home, add siswa, add buku, data siswa, dan data buku. View home ini merupakan kelas dari yang index tadi. Jadi dia akan merender ketika home-nya diklik akan merender ke tampilan ini. Gitu. Nah, untuk data siswa, add siswa di sini eh, merupakan menu untuk menambahkan pengguna. Jadi seperti ini. Mengetikkan kembali juga sama. Di sini juga ada add buku, data siswa, dan data buku. Di sini saya buat berbeda nantinya. Kita coba otak-atik.
Di sini hanya mengubah seperti kelasnya seperti ini sih. Nah, seperti ini. Data buku, lalu siswanya seperti ini. Ini data siswa. Langsung kembali. Nah, ini ada void on item tab. Jadi di sini ketika beberapa menu ini diklik, dia akan memunculkan indeksnya. Indeksnya yaitu dimulai dari nol dan juga opsinya seperti ini. Nah, lalu menuju ke build-nya, returnnya menggunakan scaffold dengan bar seperti ini. Nya yaitu ini, administrator dengan style seperti ini, color. Nah, ini. Untuk bodinya, kita menggunakan widget options. Untuk widget optionsnya ada di sini. Selected index. Selected index mengambil parameter dari sini. Nah, ini, drawer. Menggunakan list view karena dia memang turun ke bawah. Jadi kita menggunakan list view. Lalu returnnya ada drawer header. Berisikan yaitu kontainer. Di dalam kontainer terdapat kolom. Nah, di dalam kolom terdapat beberapa komponen yaitu ada teks yaitu ini, terus ada image menggunakan avatarnya saya menggunakan ini. Nah, di sini terdapat teks. Teksnya sama, menggunakan styling yang sama karena saya hanya menggunakan satu aset font dari Google Font yaitu menggunakan Poppins. Nah, untuk di sini saya memainkan font size-nya agar tidak sama dengan yang lain dan juga lebih mudah dibaca oleh penggunanya. Dengan clip oval image-nya sebesar 100 kali 100 width-nya. Nih, jadi di sini dekorasinya. Dekorasinya terdapat di sini. Dekorasi di sini yaitu yang ini, berwarna biru. Dengan colornya seperti yang sudah saya inisialisasi, border radius. Nah, di sini saya menggunakan hanya komponen di sebelah yang kiri, kanan bawah, yaitu dengan ukuran 30. Jadi seperti itu. Lalu ada nih, ini menu-menu list list yang digunakan untuk routing dari page yang telah saya buat di widget options tadi. Nah, di sini. Nah, jadi di sini terdapat menu yaitu ada home, ada add pengguna, add buku, laporan, dan laporan buku. Untuk laporan dan laporan buku, lalu ada tambah pengguna, tambah buku, masing-masing terdapat indeks yang telah saya setting. Jadi seperti ini dimulai dari nol. Nah, ini nol karena kenapa? Karena saya inisialisasinya di sini dimulai dari nol. Jadi urut ketika home, nah ini ketika home dia akan tetap mengarah ke sini. Lalu ada divider, divider di sini merupakan garis yang ini, size boxnya untuk ukuran marginnya. Nah, di sini baru ada eh, tambah pengguna seperti ini. Nah, tambah pengguna ini seperti yang sudah saya katakan, dia indeksnya dimulai dari nol. Maka otomatis yang ke bawah, yang ini seperti tambah pengguna, tambah buku, laporan pengguna itu akan urut ke bawah. Nah, jadi di sini saya selected indeksnya satu. Jadi di sini saya satu mengarah kemana? Dia akan mengarah ke add siswa. Add siswa ini merupakan kelas dari create siswa. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga sama. Indeksnya dimulai dari nol tadi kan. Jadi dia berurutan ke bawah. Di sini yang add buku indeksnya mendapatkan urutan nomor 2. Dan dia akan mereturn sesuai dengan yang sudah saya buat. Jadi di sini ketika saya acak, semisal acak, di sini tidak akan bisa atau tidak muncul indeks yang sesuai kita harapkan. Jadi seperti itu. Tidak akan muncul page yang kita inginkan. Jadi semisal di sini saya ubah data buku dulu, baru data siswa, maka di sini tidak akan muncul laporan penggunanya dan juga laporan siswa, laporan buku. Nah, jadi ini terakhir yaitu ada indeks keempat laporan buku di sini untuk menampilkan data buku.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mungkin API terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan service dari Laravel tadi yang telah saya buat. Jadi di sini itu saya sambungkan ke Flutter yang telah saya buat. Di sini saya membuat folder khusus untuk membaca API atau nge-fetch-nya yang mengimportkan terdapat ada convert, lalu memanggil model. Untuk modelnya nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini saya menggunakan HTTP dan di sini saya menggunakan HTTP dan juga dan saya memilihnya tidak menggunakan Dio karena ini API yang telah saya buat sendiri. Nah, jadi di sini ada kelas buku service. Seperti yang saya bilang tadi, saya membuat service-nya untuk membaca API. Ya, jadi seperti ini. Buku service memanggil URL yang telah API yang telah saya buat. Jadi di sini untuk port dari Laravel-nya seperti ini. Ini kan portnya 8000, lalu di postman-nya sama 8000 menambahkan slash API, lalu parameter yang sudah saya set di backend-nya. Nah, jadi di sini. Nah, kembali ke Flutter-nya, memanggil API sebenarnya untuk per function create, read, update, dan delete itu bisa menggunakan langsung di sini fungsinya apa gitu. Namun di sini saya mempersingkatnya karena saya rasa lebih efisien untuk dipanggil per functionnya berbeda URL-nya kan. Nah, di sini saya membuat variabel base URL. Base-nya URL ini maksudnya untuk URL template-nya. Jadi yang localhost-nya. Nah, jadi di sini memanggil list datum. Datum di sini merupakan model yang telah saya buat. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini. Nanti akan saya jelaskan sedikit terkait modelnya yang telah saya buat. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang API buku. Nah, jadi di sini memparsing dari URL URI menggunakan URI parser memanggil base URL. Nah, jadi di sini kita tidak perlu menginisialisasi ini semua di copy lalu slash show. Jadi saya mau cukup memanggil variabel yang telah saya buat bernama base URL dengan slash parameter yang telah saya buat tadi di backendnya. Sedikit ada perulangan untuk try responsnya kita menggunakan get. Kenapa get? Di sini saya membuat fetch khusus untuk membaca data dan metode yang digunakan untuk membaca data yaitu get. Memanggil URL API, URL API merupakan variabel hasil untuk penyimpanan parsingan dari URL API yang telah kita buat. Ya, jadi di sini ketika responsnya 100, 200, maka dia akan merespons langsung menampilkan data buku. Jadi di sini 200 maksudnya yaitu berhasil. Jadi memunculkan final map string dynamic response data menggunakan decode JSON yang saya buat yaitu sudah di decode menjadikan respons body disimpan di respons body-nya. Nah, jadi seperti ini. Responsnya menjadi data. Nah, lalu ada perulangan lagi ketika data di dalam list dan juga di dalamnya kosong. Maksudnya data yang ada di laporan buku ketika kosong tidak ada data apapun dia akan memunculkan teks berupa data buku kosong. Jadi seperti itu. Nantinya buat fetching API-nya seperti itu. Nah, returnnya menjadi kosong di sini. Soalnya memang array kosong. Jadi ketika datanya tidak ada, ya otomatis datanya tidak akan muncul. Nah ini, nah ini juga ada berulangan seperti data formatnya yang berbeda. Lalu ada tidak valid load data mungkin. Dan juga ada catch buat mengembalikan exception errornya itu apa. Jadi seperti misalnya
mungkin database-nya belum connect, itu mereka mereka akan memunculkan teks error-nya seperti apa, yaitu di dalam perulangan ini. Selebihnya sama buat yang create, update, dan delete. Nah, di sini saya bekas mendebug. Nah, jadi di sini eh, untuk yang create buku. Nah, lalu create buku ini memanggil model berdasarkan yang telah saya buat datum tadi. Sama, memparsing dari URL-nya menggunakan URI parse, memanggil base URL slash parameter yang telah saya buat, add buku. Responsnya juga HTTP-nya menggunakan post, men-encode JSON dari hasil pembacaan API-nya. Nah, ini juga sama seperti yang ini. Ketika respons datanya 200, maka otomatis data buku telah berhasil dibuat. Nanti akan muncul di sini. Lalu ketika gagal, jawaban seperti ini, status code. Saya buat status code di sini nantinya semisal ketika error terdapat mungkin status code-nya 404 atau mungkin status code-nya itu 500, maka otomatis saya akan mempermudah mencari apa yang menyebabkan data ini gagal saya buat. Jadi seperti itu. Ada juga errornya, catch errornya seperti yang di sini, mengembalikan. Nah, lalu untuk update buku, nah di sini sedikit berbeda dari create buku. Ya, seperti yang saya jelaskan di backend-nya tadi, untuk update dan juga delete itu menggunakan parameter ID. Jadi di sini saya sedikit menambahkan line dari memanggil buku berdasarkan modelnya itu memanggil ID-nya. Jadi seperti itu. Untuk HTTP responsnya juga sama dengan menggunakan metode put. Untuk update-nya menggunakan put, lalu untuk create-nya menggunakan post. Sama seperti ketika status code-nya 200, maka data buku berhasil diperbarui. Lalu ada gagal memuat data buku, status code-nya berapa gitu. Ini juga saya debug. Nah, jadi di sini sama seperti yang ini, untuk yang delete kita memanggil ID seperti ini. URL-nya juga diparsing menggunakan URI parse, HTTP-nya menggunakan metode delete, status code-nya ketika 200, 204 atau 200 itu memunculkan alert di debug konsolnya itu data buku berhasil. Nah, lalu ketika gagal, terdapat status code-nya yang berbeda. Jadi untuk fetching API dari API yang telah saya buat, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga ada dua. Untuk yang pengguna juga sama, sama seperti yang ada di API buku. Namun di sini sedikit berbeda karena di sini saya menggunakan data. Data di sini dari yang ini. Model yang telah saya buat untuk tabel pengguna. Jadi di sini ini juga sama menggunakan get pengguna, metodenya get, memparsing dari URL yang telah saya buat, memanggil parameternya. Nah, di sini juga ada returnnya ketika datanya kosong dia akan memunculkan teks dan juga returnnya kosong, array kosong, sebuah array kosong. Nah, lalu di sini juga sama unexpected data format ketika datanya mungkin formatnya berbeda, tidak sesuai dengan tabel atau kolom yang telah kita buat di backend-nya, mereka akan memunculkan teks seperti ini, unexpected data format, yang artinya format datanya itu tidak terdefinisi atau berbeda dengan yang tabel atau kolom yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Untuk ada valid load data, exception error-nya juga sama. Ini chart juga saya buat sebenarnya ingin memunculkan chartnya, namun menurut soal yang telah saya baca, untuk chartnya tidak saya tampilkan. Jadi seperti itu. Ini di sini bisa saya komen sebenarnya. Kita ingin menggunakannya atau mungkin build. Nah, di sini ada create pengguna sama seperti yang ada di buku tadi. Status code-nya ketika 200 dia akan berhasil. Delete pengguna juga sama dengan delete.
Update-nya juga sama menggunakan metode put, memanggil parameter ID, datanya dari model. Juga ada looping sedikit ketika datanya berhasil diperbarui, mereka akan memunculkan seperti ini, teks, hanya teks di sini, dan itu merupakan respons status code-nya yaitu 200. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk pengenalan selanjutnya yaitu ketika sudah menjelaskan terkait membaca API dari backend-nya, saya akan menjelaskan sedikit dari model yang telah saya buat. Jadi sesuai yang ada di API tadi, kita memanggil data dari model. Nah, untuk modelnya seperti ini. Jadi di dalam kelasnya itu terdapat requirement-requirement yang dibutuhkan oleh database atau disesuaikan dengan soal. Jadi terdapat ada kolom NISBN, lalu ada pengarang, datetime, yaitu berisikan tanggal cetak dan lain-lain ya kan. Lalu di sini difungsikan terdapat function untuk mapping dari array yang sudah kita buat. Jadi di sini, dan di sini kita mapping. Nah, mapping tersebut digunakan untuk mengubah dari array yang telah kita buat, yaitu list di sini, itu kita ubah menjadi JSON. Jadi seperti ini, memanggil dari sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu konsep dari model yang telah saya buat. Untuk penggunanya juga sama. Di sini saya menggunakan variabel nama mahasiswa seperti itu. Namun di dalamnya juga sama. Terdapat ada array yang telah saya inisialisasi yang dibutuhkan sesuai soal. Lalu ada di sini juga digunakan untuk mapping. Di sini juga digunakan untuk mengkonversi ke JSON-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk selesai menjelaskan terkait modelnya, lalu saya akan langsung mendemokan atau menjelaskan sedikit terkait fungsi CRUD yang telah saya buat. Jadi di sini. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembacaan data atau read data dari tabel buku. Jadi di sini terdapat kelas seperti biasa yang memanggil kelas dari buku list view. Jadi seperti ini. Buku list view, di dalam buku list view terdapat state dan juga di bawahnya juga terdapat ada kelas baru bernama buku list view. Jadi di sini buku list view. Oke. Okay. Di dalam buku list view ini terdapat beberapa function, yaitu ada pertama untuk searching. Di sini saya membuat controller dari fungsi searchingnya. Lalu di dalam buku list view tadi, jadi seperti ini. Nah, di dalam seperti ini terdapat beberapa teks, lalu ada card dari datanya. Jadi seperti ini. Di sini terdapat data buku berupa teks seperti ini. Lalu ada divider. Divider di sini digunakan untuk saya gunakan untuk membatasi dari antara header dan juga konten yang terdapat di dalam laporan buku. Jadi seperti itu. Di sini terdapat fungsi buat searching. Jadi di sini saya menggunakan text field dan di sini fungsinya baru berjalan. Jadi di sini terdapat perulangan. Jadi terdapat ada circular progress dalam ketika dia searching, lalu ada progress. Jadi seperti itu. Lalu ada error buat nge-catch error ketika ada errornya itu error apa. Jadi seperti itu. Lalu ada juga perulangan ketika datanya kosong. Jadi seperti itu. Nah di sini. Nah di sini fungsi untuk searchingnya. Jadi semacam ini. Terdapat di mana buku, model buku yang saya buat, yang telah sudah saya buat tadi, lalu mengambil parameter nama pengarang. Sebenarnya bisa dicoba untuk menggunakan parameter yang lain, seperti kita menggunakan kondisi, baik atau rusak, lalu mungkin ada kategori, terdapat teknik, lalu ada ekonomi, humaniora, dan semacamnya. Nah, di sini kita memanggil controller yang sudah saya buat di sini. Jadi seperti itu. Mungkin bisa langsung saya demokan di sini karena mengambil parameter pengarang dan datanya kebetulan cuma satu untuk testing saja tadi. Kita coba misal nama pengarangnya. Dan, nah, jadi data buku tidak ditemukan. Jadi seperti itu. Eh, nah ini. Lalu ketika mungkin ada nama,
Nah, di sini terdapat semacam icon circular progress yang sudah saya buat di sini tadi. Nah, di sini ketika ada nama Aditya yang sesuai dengan pengarang, dia akan memunculkan data semua. Jadi seperti itu. Nah, lalu turun ke bawah terdapat, nah ini merupakan card. Saya buat tampilannya menggunakan card. Lalu ada di dalamnya fungsi terdapat mungkin ada teks dengan mengambil parameter buku dengan NISBN yang sudah saya buat dari modelnya tersebut. Lalu di sini ada juga icon, semacam icon. Kita klik ada fungsi edit dan delete. Nanti kita akan jelaskan sedikit fungsi edit dan delete-nya. Lalu ini juga ada pop-up menunya. Jadi yang ini ketika value-nya nol, maka dia akan memunculkan edit dan menjalankan fungsi editnya. Ya, jadi seperti ini. Value-nya nol, dia akan mengupdate buku. Mengarah ke halaman update, jadi seperti itu. Lalu ada dialog untuk alert sebuah delete-nya. Jadi semisal saya klik di sini, lalu ada memunculkan dialog seperti ini. Ketika di cancel, dia akan tidak menghapus, lalu ketika di delete, dia akan menghapus. Jadi seperti itu. Lalu ada data snack bar-nya juga. Ketika di delete nanti ada pop-up menu di bawah snack bar semacam itu. Terdapat juga error, caching error. Ketika mungkin datanya tidak bisa dihapus, dia akan memunculkan error pesannya itu apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi selain yang NISBN tadi, di sini tinggal memanggil aja. Mungkin ada pengarang, mengambil pengarang, lalu buku, harga buku, jadi semacam itu. Ini bisa kita hapus karena memang tipenya string, namun digunakan seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi sebenarnya toString ini mengkonversi dari integer ke eh, string, jadi seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsi untuk read datanya. Lalu untuk read pengguna juga sama, di semacam ini. Nah, jadi seperti ini. Namun di sini terdapat avatarnya. Jadi memang di soal eh, untuk khusus tabel pengguna itu memang ada avatarnya. Jadi seperti itu. Ya, ada nama, ID, nomor telepon, terus tanggal daftarnya, lalu ada alamatnya. Jadi seperti itu. Ini juga sama, edit dan delete. Ketika di delete, mungkin nah, dia ada konfirmasi hapus. Jadi seperti itu. Eh, untuk fungsi-fungsinya juga sama seperti yang ada di read buku tadi. Jadi sama memanggil parameter alamat, nomor telepon, pengguna, ID pengguna. Jadi seperti itu. Jadi untuk fungsi read datanya sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa menjelaskan terkait create data atau menambah data. Nah, jadi seperti ini. Kita coba interface-nya jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, jadinya untuk menambahkan data itu kita harus memerlukan yaitu terkait controller. Controller lalu mungkin ada. Nah, ini kebetulan memang di soal terdapat beberapa requirement untuk inputannya. Jadi jenisnya di sini kita menggunakan dropdown. Jadi di sini untuk selected jenis itu ketika di jadi seperti ini. Nah, ini kita berhubung setting teknik, maka di sini otomatis akan memunculkan teknik. Nah, mungkin ketika di setting seni, ekonomi atau humaniora itu memang tampilannya akan berubah menjadi seni. Lalu ada kondisi. Kondisi di sini juga menggunakan dua atau radio button, yaitu ada pilihannya baik dan rusak. Nah, jadi ini ada daftar kondisinya, baik dan rusak. Controllernya juga sama seperti yang ada di searching tadi. Lalu kita turun ke bawah ada ya semacam teks, lalu ada teks yang berupa kayak eh, ada formnya, jadi seperti ini. Nah, ini untuk function khusus dropdownnya yaitu jenis. Ketika dropdown ini diklik, dia akan memanggil selected jenis. Jadi di sini memanggil selected jenis otomatis yaitu teknik, lalu dia akan mengubah ketika diklik akan mengubah ingin memilih value baru di mana value-nya itu tidak sama jika tidak sama dengan nol maka mereka akan memilih selected jenisnya.
Jadi untuk item-itemnya ada teknik, seni, ekonomi, humaniora. Jadi seperti itu. Ini juga sama, lalu ada tahun terbit. Nah, tahun terbit ini kita menggunakan date time atau date picker, jadi seperti itu. Nah, ini seperti ini, lalu ya ini sama menggunakan date time now, first date-nya di tahun 2015, jadi seperti itu. Ini terbit kontrolnya kita ubah eh, dari integer, baik dari integer maupun date atau yang lain, itu harus diubah menjadi string, jadi seperti itu. Untuk harga juga sama, seperti yang lain, dengan ada formnya juga, NISBN juga sama. Dan di sini radiolist yang tadi kondisi buku sama seperti konsep yang ada di dropdownnya, dia memanggil kondisi, di mana kondisinya yaitu seperti ini, baik daftar kondisinya baik atau rusak. Jadi seperti itu. Ketika sudah ini, jadi sudah memanggil group value-nya yaitu selected kondisi. Jadi seperti itu. Mungkin sudah. Nah ini ketika button ini diklik, dia akan menjalankan fungsi sebagai berikut. Ketika di on press atau diklik, dia akan mengasinkronus dari perulangan di bawah ini. Perulangan ini berisikan semacam kayak validator. Jadi semua yang ada di sini itu harus diisi, di mana menggunakan text is not empty. Jadi seperti itu. Dan juga ini final new buku variabel baru untuk memanggil modelnya yang tadi. Jadi untuk pengarang dia akan menjalankan fungsi pengarang, lalu ada jenis, tanggal cetak, dan juga harga integer, di mana integernya kita parsing mengubah menjadi string. Jadi seperti itu. Nah ini juga ada. Nah ini memanggil fungsi dari fetching API yang tadi. Jadi meng-await dari buku service. Nah ini. Sorry, kita pencet refresh dulu. Nah ini create buku itu sama dengan add buku tadi. Nah, dia akan memanggil fungsi dari buku service di mana parameternya yaitu create buku. Sedangkan create buku itu merupakan API untuk menjalankan fungsi tambah data. Nah, ini parameternya terdapat di buku ini tadi. Ketika diklik, jika sudah simpan, dia akan otomatis mengarah ke halaman home yang awal. Dan juga ketika tidak ada data yang belum diisikan, dia akan memunculkan snack bar, yaitu harap isi semua file. Jadi seperti itu. Untuk langkah selanjutnya saya akan demokan, coba kita buat genre bukunya, kita coba sini, ntar buku, dan sekarang harga buku 25.000, produksi 35.000. Nah, ini SBN-nya kita coba menggunakan NBI saja. Nah, ini NBI saya, lalu kondisi buku baik. Nah, ketika disimpan, atau mungkin kita testing buat yang validatornya ketika tidak ada salah satu yang belum diisikan, dia akan memunculkan nah ini, semacam snack bar atau alert untuk validasi agar data yang kita inputkan itu harus diisi semua. Jadi kita isi, kita simpan. Nah, di sini memunculkan teks data buku berhasil dibuat sesuai dengan API yang saya buat di sini. Jika respons datanya oke atau benar 200, dia akan menunjukkan untuk melihatnya kita cek di laporan buku. Nah, jadi seperti ini laporan buku. Kita coba searchingnya mungkin searchingnya kita coba halang, otomatis dia akan menunjukkan satu data saja. Bentar, kita cek di searching link data. Cek di sini parameternya. Nah, ini. Jadi seperti ini. Jadi ya, misal reload, benar.
Kita mau ambil parameter, kita coba dia. Jadi seperti ini. Oke, jadi semacam itu kurang lebihnya. Nah, mungkin kita bisa langsung kita coba yang oh ya untuk mengeceknya kita cek di database. Nah, sudah terdapat galang rabu. Lalu kita cek buat nama pengguna. Nah, jadi tambah pengguna ini juga sama seperti yang ada di add buku dan juga add siswa atau penggunanya. Jadi seperti ini. Jadi kita hapus setelah saya debug seperti ini. Untuk penjelasannya juga kurang lebih sama. Jadi seperti itu. Kita pengguna, oke, nama, alamat, nah ini, oke, coba pengguna seperti ini. Oh ya, karena memang di soalnya itu tidak ada keterangan untuk berupa radio button atau mungkin drop down. Jadi gitu sebenarnya kita tidak membutuhkan seperti itu. Ini sebenarnya buat saya testing awal. Coba hapus. Oke, kita restart tentang oke, kita cek programnya sudah aman. Yang kita coba pengguna. Nah, untuk avatarnya kebetulan saya menggunakan function eh, dan image network berupa teks saja sih sebenarnya. Di text form field berisikan kan image network. Jadi seperti itu. Ketika image networknya saya testing coba dengan siswa. Kita kopas saja dari sini. Kita coba testing di sini ID penggunanya coba 555 nya dan nya Madiun teleponnya seperti ini tengah daftar coba kita ini. Nah, ketika sudah diisikan semua, atau mungkin kita coba testing yang snack bar-nya tadi. Nah, ini juga sama. Coba isi lagi ulang, diklik simpan. Nah, ini data siswa atau data pengguna berhasil dibuat. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk searchingnya sama sebenarnya. Tidak ada yang membedakan dari tabel data pengguna dan juga tabel data buku. Nah, searching searchingnya di sini. Saya lupa ini pengguna. Oke, oh di sini. Informasi hapus. Bentar, saya cek. Nah ini berdasarkan nama, jadi nama yang ini. Coba harusnya tidak memunculkan datanya karena tidak ini sudah tidak ada namanya. Jadi seperti itu. Jadi ya ini misal, nah akan muncul datanya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih sama fungsi-fungsinya yang telah saya buat antara create. Nah, lalu mungkin kita bisa langsung menuju ke edit. Nah, edit mungkin saya tutup dulu. Update nih. Nah, di sini eh, sama seperti yang ada di create, namun di sini saya menggunakan pemanggilan atau parameter ketika jadi ketika di create ini
dia akan otomatis memanggil data yang telah kita buat. Jadi seperti ini. Nah, lalu ketika kita di edit, kita menggunakan ini memanggil nama datanya ya kan. Lalu sama untuk kontrolernya juga pengisiannya juga sama new value ketika diisikan value yang baru dia akan mengisi sesuai dengan yang ini itemnya dropdownnya lalu dia kurang lebih sama untuk ke bawahnya ini SPM controller ini juga sama ketika radio buttonnya nah jadi ini controllernya ini juga sama sama seperti yang ada di create data tadi. Di sini juga memanggil buku service dengan parameter update buku. Update bukunya yaitu fungsi untuk melakukan update. Nah, jadi ketika sudah diupdate juga otomatis dia akan memanggil ke halamanmu. Jadi seperti itu. Jadi misal kita coba yang ini up data buku. Oke, data buku. Kita coba edit salah satu data. Nah, mungkin yang galang ini. Kita coba ubah namanya menggunakan jadi nisbah misal jenis bukunya kita coba Humaniora tanggalnya tanggal 1 mungkin ini SPN juga nah ini SPN sama saja kita coba rusak di sana disimpan data buku berhasil diperbarui nah bisa kita cek di laporan buku. Nah, ini sudah berubah. Nisbah sana tanggal 1 kondisi rusak, harga jualnya 50.000 kategori humaniora, harga produksi 12.000. Jadi seperti itu. Untuk data yang di pengguna juga sama. Kita coba ubah update pengguna, update siswa dari di sini. Oke, sama. Dia juga memanggil controllernya. Nah, ini memanggil datanya ketika sudah diklik, otomatis dia akan terisi data yang lama. Pengguna tidak bingung untuk mengisikan apa saja. Mencoba kalau rambu ID-nya dengan kita coba alamatnya kita coba di telepon kita coba yang 1 nah ketika di OK data siswa berhasil diperbarui itu data Misfaul Hasanah jadi seperti ini eh tidak ada perbedaan antara update dan juga create. Yang membedakan hanya seperti ini. Nah, ini kita gunakan untuk memanggil data ketika diedit, dia akan otomatis terisikan data yang lama. Jadi ada ID yang lama, terus ada Aditya Mahendra atas nama, tanggal, dan juga alamat, serta nomor teleponnya. Nah, lalu function yang di sini juga berbeda. Nah, ini kita memanggil fungsi dari API-nya, fetching API, dan ini juga ketika update ya kita memanggil fungsi update-nya. Nah, ini untuk memanggil dari sini. Ini juga mengambil parameter dari model yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Mungkin untuk langkah selanjutnya kita coba fungsi yang delete. Untuk fungsi yang delete saya sambungkan ke read buku. Jadi seperti ini. Nah ini. Kita coba yang di data. Nah ini ada perulangan, yaitu seperti yang tadi. Ini ada menu edit delete. Ketika di delete, dia akan menjalankan fungsi ini. Value 1. Nah ini. Terdapat teks delete confirmation seperti ini, are you sure alertnya, lalu ada cancel dan juga delete. Ketika di delete, dia akan menjalankan seperti ini. Nih, data successfully di delete. Lalu ada juga perulangan, ketika mungkin datanya tidak bisa dihapus, dia akan memunculkan errornya seperti ini. Failed to load data, itu delete data, dan ini parameter errornya. Jadi seperti itu. Nah ini, jadi kita coba delete. Mungkin yang ini Misfaul Hasanah kita delete. Nah, terdapat juga snack bar-nya. Snack bar-nya di sini
data successfully deleted. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk fungsi CRUD-nya, searching-nya juga sudah bisa. Untuk navigate dari drawernya juga sudah, create data juga sudah, edit. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Eh, untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.